Ya, MG Listeners, PT Kereta Komuter Indonesia memastikan operasional pelayanan perjalanan KRL berjalan normal selama Ramadan. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan, kapasitas penumpang dan protokol kesehatan tetap diberlakukan bagi penumpang KRL. Dan untuk mengulasnya, kita akan berbincang langsung dengan VP Corporate Sekretari KAI Komuter, Ana Purba, melalui sambungan telepon. Halo, selamat pagi Mbak Ana. Selamat pagi, Mbak Nela. Ya, Mbak Ana, coba dong bisa kita ingin tahu nih Mbak Ana tentang aturan khusus bagi penumpang KRL selama Ramadan. Boleh berbuka puasa tapi dengan aturan dan juga jam khususnya. Seperti apa Mbak Ana? Silakan. Ya, yang perlu dipahami bahwa protokol kesehatan tetap diberlakukan ya selama Ramadan, baik pembatasan, kemudian penggunaan masker, pemberlakuan marka-marka untuk tetap bisa jaga jarak itu masih kami berlakukan di stasiun dan di atas KRL. Walaupun mungkin banyak pertanyaan di media sosial bahwa pada saat ini banyak transportasi publik juga yang sudah memberlakukan 100%. Tetapi KAI Komuter di sini mematuhi aturan yang disampaikan oleh pemerintah ya melalui regulator Kementerian Perhubungan bahwa kapasitas kita masih 60%. Nah, khusus untuk pengguna jasa komuter lain yang memang pada saat ini menjalankan ibadah puasa, ya ini saat buka puasa kami memberikan kelonggaran sedikit ketika buka puasa ya selama 1 jam untuk mereka bisa buka puasa baik di stasiun ataupun di atas KRL. Tapi di sini kami selalu mengingatkan kepada pengguna bahwa ini untuk makanan dan minuman kecil ya tidak seperti makan biasa gitu ya, supaya kita tetap bisa kembali menggunakan masker ketika beraktivitas karena kan jam pulang ketika kita buka puasa ini kan masih dalam tren volume penumpang itu masih banyak ya di stasiun ataupun di atas KRL, sehingga kami himbau kepada pengguna jasa komuter lain berbuka di atas KRL dan di stasiun secukupnya, kemudian kembali menggunakan masker, kembali melakukan protokol kesehatan supaya kita tetap bisa meminimalisir penyebaran virus yang sampai saat ini masih ada di sekitar kita. Oke, itu dia catatannya ya. Jadi waktunya adalah 1 jam ya dibatasi. Itu juga untuk makanan dan minuman-minuman ringan. Seperti kalau misalnya kita membatalkan puasa, katakanlah dengan minum yang manis-manis gitu ya, minum ringan, terus juga ada kurma atau misalkan kue-kue. Jangan nanti malah makanannya kayak makanan yang berat-berat nih, pecel ayam, sate atau juga soto. Ya kan ini nggak boleh. Juga untuk meminimalisir adanya sampah di KRL. Nah, kalau tadi Mbak Ana katakan ada 1 jam ya penerapannya. Tapi nanti pemakaian masker lah itu setelah 1 jam juga harus dilakukan ya sesuai dengan protokol kesehatan lagi ya Mbak Ana. Ya betul Kak. Sebenarnya kita kasih waktu 1 jam itu kan karena mungkin mereka sedang menunggu, tidak sempat habis itu naik ke KRL gitu ya. Hal-hal seperti itu sih antisipasinya, bukan berarti 1 jam bebas buka masker, tidak gitu. Ya kalau kita sudah selesai makan dan minum beberapa menit ya kembali menggunakan masker. Kita sekarang kalau makan pun istilahnya kalau misalkan ada di area publik itu pasti kita sudah sangat risih ketika kita tidak menggunakan masker gitu ya. Nah, ketika ada makanan kecil dan minuman kecil, ya kalau sudah selesai, kita kembali menggunakan masker. Dan sampah-sampah, ini kami minta untuk, kalau di atas KRL kita tidak ada tempat sampah, sehingga mohon kerjasamanya untuk menyimpan sampah terlebih dahulu, kemudian di stasiun bisa dibuang dengan di tempat sampah yang sudah disiapkan. Oke, nah itu catatannya lagi ya. Jangan sampai nanti kalau dikasih waktu buka masker untuk makan minum nanti malah modus nih Mbak Ana. Di sebelahnya kanan kiri ada yang kece, malah ngajak ngobrol. Nggak boleh ya ngobrol gitu Mbak Ana? Iya, betul. Jadi sampai sekarang pun ya protokol kesehatan yang kita lakukan seperti larangan berbicara secara langsung ataupun lewat telepon, kemudian juga marka-marka itu kan masih berlaku ya. Jadi tidak ada yang kita longgarkan sebenarnya kecuali ketika kita buka puasa secukupnya dan kita harus tetap melakukan protokol kesehatan setelah aktivitas itu selesai. Oke, nah kalau pembatasan kapasitas penumpangnya seperti apa nih Mbak Ana? Ya, jadi kalau kita lihat ya dari awal pandemi ini komuter lain ini belum pernah memberlakukan 100% walaupun kondisinya saat ini sudah membaik gitu.
sekarang kapasitasnya 60%, setelah sebelumnya itu 45%. Artinya ada kenaikan kapasitas sesuai dengan kapasitas keretanya itu sekitar 100 sampai 110 penumpang ya dalam satu kereta gitu. Kemudian ini kan kita bagi di duduk dan berdirinya sehingga kapasitas ini tetap bisa memberlakukan jaga jarak aman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita lihat dengan adanya pembatasan kapasitas ini, kemudian ada juga peningkatan mobilisasi masyarakat, sehingga 2 minggu terakhir ini kita melihat tren volume penumpangnya naik, sehingga kami sudah melayani lebih dari 600.000. Ini rekor ya, setelah sebelumnya beberapa PPKM sebelumnya itu pernah di bawah 200.000, 300.000, bahkan paling banyak itu di angka 450.000. Sekarang sudah lebih dari 600.000, sehingga kami melakukan rekayasa pola operasi. Jadi, kalau jam operasionalnya KRL sebelumnya adalah pukul 4 sampai pukul 22 pada malam hari, ini sudah kita berlakukan pukul 4 pagi sampai pukul 24 ya pada malam hari, sehingga kami bisa menambah frekuensi perjalanan dari 1.005 perjalanan menjadi 1.053 perjalanan. Nah, ini tidak akan ada gunanya ketika kita tetap memaksakan diri di jam-jam tertentu. Kami melihat tren kita itu 2 jam di pagi hari, yakni pukul 6 sampai pukul 8, kemudian di sore hari itu mulai dari pukul 16.30 sampai 18.30, ini adalah jam-jam sibuknya kita untuk berangkat dan pulang kerja ya. Nah, di sini sebenarnya kami sudah menempatkan frekuensi perjalanan maksimal dengan prasarana yang memang sudah kita maksimalkan, sehingga kami usulkan untuk melakukan penambahan frekuensi tetapi menambah jam operasionalnya, sehingga masih banyak kereta yang bisa kita naiki di luar jam sibuk, karena pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemik ya, kita harus tetap bisa merencanakan perjalanan kita menghindari jam-jam sibuk, sehingga kita tetap bisa melakukan jaga jarak aman ketika kita pulang ke rumah. Nah, ini tentunya menjadi kabar baik ya bagi para pengguna KRL. Waktunya diperpanjang sampai pukul 24 tadi ya, terkait dengan jadwal layanan operasional KRL selama Ramadan. Tapi sejauh ini apa saja Mbak Ana hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi, karena di bulan suci Ramadan ini juga banyak nih para pengguna KRL yang mungkin memang pulangnya di jam-jam sibuk. Iya, ya ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa ketika kita menghadapi pandemi ini mungkin ada ketidaknyamanan kita yang diambil. Salah satunya kita harus merencanakan perjalanan kita gitu, karena kita masih harus bisa menghindari kerumunan gitu ya. Jadi kami sudah membangun satu aplikasi KRL Access yang bisa di-download. Di sana secara real time kami bisa kasih tahu kondisi stasiun sedang padat atau landai, sehingga kita tidak perlu antri di stasiun tetapi bisa antri di rumah ataupun di kantor menunggu stasiun landai gitu. Dan kemudian kami juga melakukan update perjalanan, posisi kereta, penambahan kereta, kemudian adanya perubahan pola rekayasa itu secara real time itu kami selalu update di KRL Access. Tujuannya agar kita bisa merencanakan perjalanan kita dan menghindari jam-jam sibuk. Nah, kepada pengguna jasa komuter lain, ini kan sudah ada 1.053 perjalanan. Sebenarnya dengan kondisi saat ini, lebih dari 50% kereta ini kosong. Tetapi ada beberapa kereta yang memang padat di jam-jam sibuk ini. Nah, ini kami sudah melakukan upaya terbaik ya, menambah perjalanan dan yang lain. Ini boleh dimanfaatkan oleh pengguna jasa komuter lain dan masyarakat tentunya. Ini untuk bisa dimaksimalkan untuk kita bisa mobile di jam-jam yang tidak sibuk. Contohnya, kalau kita tidak terpaksa berangkat jam 6 sampai jam 8 untuk keperluan misalkan belanja, untuk keperluan yang lain di luar yang mendesak seperti bekerja ataupun datang ke rumah sakit, ya kita kan bisa merencanakan perjalanan di luar jam sibuk. Kemudian katakan kita mau bersilaturahmi atau mau melakukan sesuatu yang bisa ditunda, itu bisa memaksimalkan perjalanan di luar jam sibuk. Jadi inilah yang terus kami edukasi, karena kami melihat bahwa volume penumpang naik ini setelah kami memberlakukan balita boleh naik KRL. Jadi
balita ini boleh naik KRL, biasanya balita akan banyak membawa gandengannya nih, Mbak Nila. Ada orang tua, ada misalkan yang babysitter, atau mungkin dengan tantanya dan yang lain. Jadi satu bayi itu kami melihat bisa membawa 3 orang nambah nih volume penumpang. Nah, ini kan kami sudah berlakukan jamnya itu di luar jam sibuk, yakni jam 10 sampai jam 2. Ayo kita patuhi gitu. Ada memang orang yang datang ke stasiun itu di luar jam yang diizinkan gitu ya, dengan keperluan mendesak. Ini akan kita lakukan edukasi secara terus-menerus supaya kita lebih aware dengan adanya aturan-aturan yang mengatur kita untuk meminimalisir penyebaran virus, apalagi untuk bayi dan lansia yang memang harus kita lindungi dari penyebaran virus ini. Jadi itu sih yang kami lakukan sampai saat ini. Mohon dukungan dari pengguna jasa komuter lain agar kita tetap bisa beraktivitas tapi mengutamakan kesehatan. Iya, ini bermanfaat sekali tentunya ya Mbak Ana, untuk kembali diingatkan lagi nih kepada para pengguna KRL bahwa untuk saat ini kita harus tetap menghindari nih jam-jam sibuk, apalagi kita jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak, terutama untuk ibu-ibu atau yang membawa bayi, balita, ini juga sangat penting untuk tetap kita menjaga protokol kesehatan dari mereka. Nah, Mbak Ana, terakhir deh singkat saja himbauan untuk para pengguna KRL selama bulan suci Ramadan ini seperti apa? Ya, kepada pengguna jasa komuter lain, kami tetap menghimbau kita tetap harus taat protokol kesehatan. Kapasitas KRL sampai saat ini masih 60%, tetapi kami sudah antisipasi peningkatan mobilisasi masyarakat ini dengan melakukan penambahan frekuensi perjalanan menjadi 1053 perjalanan, kemudian jam operasional yang sudah ditambah mulai dari pukul 4 sampai pukul 24 pada malam hari. Protokol kesehatan seperti menggunakan masker yang benar, mematuhi marka-marka yang ada di atas KRL ataupun di stasiun, dan memanfaatkan wastafel yang ada di stasiun untuk cuci tangan sesering mungkin atau membawa hand sanitizer secara pribadi. Kami dapat sampaikan bahwa pada saat ini kami tetap melakukan protokol kesehatan walaupun ada kebijakan untuk memberi kesempatan kepada pengguna jasa komuter lain yang sedang merayakan Ramadan melalui puasa. Ini bisa buka puasa di atas KRL dan di stasiun, tetapi kembali ingatkan sekitar kita untuk tetap melakukan protokol kesehatan setelah kita selesai makan dan minum secukupnya. Dan patuhi aturan-aturan yang disampaikan oleh petugas yang ada di stasiun ataupun di atas KRL agar kita tetap bisa tertib, nyaman menggunakan KRL selama bulan Ramadan. Kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa dan download KRL Akses agar kita bisa merencanakan perjalanan kita dan kita bisa terhindar dari kepadatan-kepadatan baik di stasiun ataupun di atas KRL. Baik, patuhi peraturan dari para petugas, dan yang belum download aplikasinya buruan deh download aplikasi KRL Access agar makin memudahkan perjalanan kita. Terima kasih VP Corporate Secretary KAI Komuter Mbak Ana Purba sudah bergabung di kesempatan kali ini. Mbak Ana, salam sehat selalu.